Katanya pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Bapak Roy Suryo. Tapi itu ternyata berita lama ya teman-teman ya. Ternyata Fufu Fafa belum dibongkar bro. Tunggu saja nanti fitnah Roy Suryo pasti dibuka dan dibongkar oleh netizen lain dengan pembuktian yang valid. Mana sih ini? Makin ke bawah makin panas. Stop dulu komentarnya, kita lihat pendapat yang lain tentang akun Fufu Fafa aja nih teman-teman. Biar kagak blunder kemana-mana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue selalu pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah dukung channel gue, yang udah like, udah komen, udah subscribe. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Seperti biasa nih ya bang ya, di sini gue bakalan ngebacain komentar kalian nih teman-teman ya. Tentu saja di video yang lagi viral. Nah karena di sini gue adalah reaction video yang lagi viral nih teman-teman. Karena banyak banget tiap hari ada aja yang viral. Jadi apa ya, kayak netizen itu pengen selalu berkomentar, pengen selalu mengutarakan pendapatnya. Kagak salah sih, tapi komentarnya yang sopan ya teman-teman ya. Nah ini kemarin gue sempat apa ya, nge-reaction tentang akun Fufu Fafa. Nah, di situ ada berita yang bermunculan katanya pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Bapak Roy Suryo. Tapi itu ternyata berita lama ya, teman-teman ya. Ternyata itu berita yang udah lama dan ternyata sampai sekarang akun Fufu Fafa itu belum tahu siapa pemiliknya. Waduh, banyak banget asumsi liar ya di luaran sana yang berkeliaran. Ini nggak ada udah-udahnya gitu, teman-teman. Ini kita lihat aja nih beberapa video yang apa ya, berasumsi tentang akun Fufu Fafa itu ya teman-teman ya. Gue nggak ngerti ini sebenarnya akun ini untuk apa, tujuannya apa. Yang jelas banyak banget konten-kontennya yang parah sih kalau menurut gue ya teman-teman ya. Nanti kita lihat dulu nih asumsi dari orang-orang yang ngebahas tentang Fufu Fafa nih teman-teman. Nah ini sebelumnya ada komentar yang masuk di video gue nih ya teman-teman ya. Komentarnya begini nih ya tuh. Fufu Fafa belum dibongkar bro, tunggu saja nanti fitnah Roy Suryo pasti dibuka dan dibongkar oleh netizen lain dengan pembuktian yang valid nih ya tuh. Terus gua jawab nih, terima kasih infonya. Nah di bawahnya balas lagi nih, betul saya masih nunggu pembuktian yang valid terlebih dulu, walaupun sebenarnya dari awal dengan segala pertimbangan rasa saya tidak percaya ya teman-teman ya. Kita lihat video yang lain nih. Fufu Fafa adalah pintu untuk memazulkan Gibran. Nih kalau lo siap mendengarkan penjelasan gua 3 menit, lu bisa lanjutkan dan tinggalkan komentar ya. Tapi kalau lu nggak kuat, lu skip aja. Jadi gini, kalau Fufu Fafa adalah pintu untuk memazulkan Gibran, lu baca dulu caption gua itu syarat-syarat untuk memazulkan presiden atau wakil presiden. Berat, geng. Nggak semudah bacot orang yang menciptakan isu ini. Kan isunya itu berbarengan ya untuk mengorek jejak digital Pramono Anum, RK, dan Fufu Fafa. Tapi kenapa yang urusan Pramono dan RK berhenti tapi Fufu Fafa terus meluap dan menguat? Kalau alasan pansos pasti dia ngamuk nanti. Karena hanya Fufu Fafa yang punya magnet kuat untuk dibahas. Kita tuh paling senang kalau ngomongin Islam, kalau ngomongin peradaban, seolah-olah kita tuh paling suci. Geng, kalau terjadi pemazulan itu syaratnya harus diusulkan oleh DPR. Lu kira DPR ini dikuasai oleh siapa? Kalau gue lihat dari 3 kali Prabowo kalah dalam Pilpres, gue kenali Prabowo ini sebagai orang satria, bukan pengkhianat. Kita tahu lah ya, kemenangan Prabowo salah satunya juga adalah sumbangsi dari dukungan oleh kelompok-kelompok pro Jokowi. Jadi goal diantaranya adalah untuk membuat hubungan seolah-olah Prabowo dan Jokowi itu retak ya dengan isu-isu seperti ini. Lu kalau nggak bisa bikin isu ya coba konsultasi dulu lah, uji dulu di kelompok kecil lu sebelum dilempar ke publik kayak begini. Kalau kayak gini kan ketahuan siapa yang pengen apa. Ya udahlah, pokoknya lu jangan belagu, encu lebih banyak dicari daripada lu. Nah ini pendapat dari Bang Haris Caran ya teman-teman, ada 1614 komentarnya ya tuh. Fufu Fafa itu bukan akun Gibran ya nih. Padahal kalau nggak ada Gibran Pak Prabowo belum tentu menang. Yang penting banyak yang tidak percaya dan Pak Prabowo juga santai aja kan Bang. Nah iya sih, tapi harus kita ajak gembira biar gak benci mulu. Nih ya, saya udah baca semuanya. Fufu Fafa itu
untuk menjegal Gibran jadi wakil supaya batal dilantik. Kita lihat ada 13 balasannya ke bawah nih ya. Dan yang sangat menginginkan posisi Gibran untuk diganti siapa? Tuh, aduh, semakin ke bawah makin panas ini komentarnya ya. Tuh, kita lihat nih. Justru aku milih Prabowo karena ada Gibran. Intinya kalau Anies belum dapat jabatan, publik anak abah belum nyerah. Gimana sih ini? Makin ke bawah makin panas. Stop dulu komentarnya, kita lihat pendapat yang lain tentang akun Fufu Fafa aja nih teman-teman. Biar kagak blunder kemana-mana ini. Nah, ini yang pendapat yang bilang bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Bapak Roy Suryo. Ini nih komentarnya nih. 100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya. Kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya. Bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain, disebut dengan coin by ya, coined by ya. Coined by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Marsington Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul ya, belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by ya, diciptakan oleh Marsington Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan yaitu dungu ya. Nah, ini jadi dungu ini adalah milik Roy Suryo, Rocky Gerung ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan ya, kedunguan. Nah, semakin panjang penjelasannya semakin bingung kan teman-teman ya. Nah, makanya tadi gue tampilin ada dua persepsi yang berbeda dari si A dan si B. Nah, itu berarti sebelum ada bukti yang valid, semua orang bebas berpendapat dan berasumsi ya teman-teman ya. Tapi ketika asumsinya menjadi liar, kita boleh memilih untuk percaya atau tidak sebelum kita melihat bukti-bukti yang valid ya teman-teman. Karena untuk hal kayak gini harus dibuktiin, dan sampai sekarang belum clear juga nih sebenarnya siapakah pemilik akun Fufu Fafa nih ya teman-teman ya. Itu baru asumsi. Kita lihat komentarnya nih, ada 8.000 sekian komentarnya. Keren sih nih ya nih. Bapak nonton klarifikasi Intan Srinata di TikTok, maksudnya calon klarifikasi lagi. Nah tuh, Roy Suryo pakai data, tunjukkan data Anda supaya rakyat percaya. Tuh kita lihat 17 balasannya ke bawah nih ya. Tuh 100% Roy Suryo. Nah nih, ajak duduk bersama yang pakai baju batik ini Mas Roy, buka dan bukti bila perlu panggil semua ketua fraksi. Tuh nih,
Roy Panci aja nggak pernah keluarin bukti ke publik ya. Dia keluar-keluar doang buat giring opini dan herannya anak abah percaya. Pernah lihat Roy Panci keluarin bukti nggak? Nah, kita lihat balasannya lagi di bawah. Aduh, makin seru nih ya. Data bisa dibuat lah tuh. Kalau udah ada datanya, kenapa nggak melaporkan ke polisi? Udahlah, junjunganmu udah nyungsep tuh. Data apa? Data menurut si Roy sendiri. Ngakak kamu. Nah, kan bener-bener kagak ada data yang valid ya teman-teman ya. Jadi jangan baper lah ya teman-teman. Itu ya apa ya, berita yang belum jelas ya. Artinya si pemilik akun Fafa itu baru ketahuan nanti kalau udah ada laporan polisi, udah terbukti tersangkanya siapa gitu. Jadi kagak usah baper lah ya teman-teman ya. Aduh, makin kesini makin panas lah ya teman-teman. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.